Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang update pembuahan anggur varian Rumba. Ya, ini varian Rumba. Jadi varian ini termasuk salah satu varian Genjah yang kita rekomendasikan untuk kawan-kawan tanam dengan beberapa alasan. Yang pertama, varian ini tergolong varian Genjah, mudah dibuahkan dengan beragam cara. Ini hasil potes pucuk, di sebelah sana hasil pruning. Jadi pada pohon ini kita buahkan dengan dua cara, yaitu potes pucuk dan pangkas. Dan kedua cara tersebut berhasil untuk membuahkan varian Rumba ini. Tetapi untuk tandan maksimalnya justru kita dapatkan dari hasil potes pucuk. Pengalaman di saya untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Ini. Jadi ini pohonnya. Kita tanam di pot 100 liter dengan media tanam tanah biasa ya, ini tanah biasa yang gembur, sekam mentah dan kompos rumput. Jadi rumput yang sudah lama kita tumpuk kemudian menjadi kompos, lalu kita campurkan sebagai media tanam. Tanpa kohe, tanpa arang sekam. Perbandingan ini dominan dengan tanah dan kompos rumput. Jadi tanahnya 3 bagian, kompos rumputnya 3 bagian, sekamnya cuma 1 bagian, sekam mentah. Bukan sekam lapuk, ini sekam mentah biasa. Jadi belum lapuk yang kita gunakan. Jadi kemarin yang bertanya, untuk kawan-kawan yang bertanya, apakah menanam anggur wajib menggunakan sekam? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Jadi dengan tanah biasa saja, tanpa sekam mentah, tanpa kohe, kita bisa tetap menanam anggur. Kita akan, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang pohon ini, kita berpindah dulu ke pohon lainnya untuk menjawab pertanyaan salah satu rekan kita yang masuk ke kolom komentar berkaitan dengan kesulitan untuk mendapatkan media tanam arang sekam maupun sekam mentah dan sekam lapuk, termasuk kohe. Apakah tetap bisa menanam anggur dan hasilnya seperti apa? Kita lihat ke pohon lainnya. Nah, ini merupakan anggur varian Taldun yang kita tanam dengan media tanam tanah saja, tanah gembur. Sebaiknya tanah di bawah pohon bambu atau yang telah tercampur dengan humus bambu. Jadi daun bambu dan akar bambu yang sudah lama atau daun bambu yang sudah lapuk dan berada di bawah pohon bambu, serta akar-akar bambu yang ada di permukaan tanah atau yang berada di bawah pohon bambu, itu baik sebagai media tanam karena mengandung trichoderma alami ya. Dan ini saya hanya menggunakan tanah biasa, bukan tanah humus bambu. Dan dengan komposisi media tanam tanah gembur saja, kita bisa membuahkan anggur. Dan yang terpenting adalah media ini poros, artinya air mudah terlepas dari pot ini. Solusinya kita menambahkan pecahan bata di dasar pot, supaya air tidak tergenang dan pastikan lubang pot ini tidak tersumbat, sehingga air bisa keluar. Lihat hasilnya dari pohon ini. Varian yang kita tanam hanya dengan media tanam tanah saja. Ini untuk pembuahan yang ketiga kalinya. Dan pohon ini media tanamnya telah berusia 3 tahun. Jadi bukan bulanan, sudah 3 tahun, dan ini untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Ulangi, bukan ketiga kalinya, untuk yang kesekian kalinya untuk pohon Taldun ini. Kalau ini varian Sansekerta untuk pembuahan ketiga kalinya, sedangkan ini varian Taldun untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Dan pembuahan pada pohon Taldun ini
kita lakukan dengan berganti-ganti cara supaya bisa ditiru oleh kawan-kawan. Mulai dari pemangkasan, pruning, pemangkasan batang setengah tua ya, dan pruning, dan sekarang saya mainkan dengan potes pucuk, dan ini hasilnya. Ini berbuah, kemudian berbuah lagi, dan berbunga lagi di satu cabang tersier. Tetapi kita tidak bahas tentang ini, karena yang kita bahas adalah varian rumba. Ini cukup banyak nih bunganya di pohon taldun ini. Kita berpindah kembali lagi karena kita konten kali ini adalah bahas tentang varian rumba. Untuk varian taldun besok kita lanjutkan pembahasannya. Ya seperti ini. Jadi pohon rumba ini saya tanam di pot 100 liter. Kita naikkan ke para-para. Untuk sekunder sebelah kiri ke sana kita mainkan dengan potes pucuk. Untuk yang ke sebelah kanan buahnya telah kita panen. Ini sudah kita panen. Dan sekarang kita lakukan pemangkasan pembuahan di cabang yang sudah berkayu atau berwarna coklat. Belum seprut ini memang. Ini terlihat. Hasil daripada pemangkasannya atau pemangkasannya saya lakukan belum seprut karena ini baru kurang lebih 8 harian. Jadi terbentuk 3 sekunder di pohon rumba ini. 1, 2, dan 3. Semua masuk ke para-para. Dan ini yang kita buahkan dengan potes pucuk. Untuk di sebelah sana, panen yang kemarin, hasil pemangkasan tandannya kurang panjang atau malainya tidak terlalu panjang. Tetapi ketika kita lakukan potes pucuk, klaster buahnya panjang nih. Dan ini bukan untuk pembuahan pertama kalinya, sehingga kami bisa berbagi pengalaman ke rekan-rekan. Dan pohon ini bukan satu-satunya. Jadi untuk varian taldun, varian rumba ini sebenarnya di kebun saya cukup banyak. Tapi berada di kebun lokasi 3. Di lokasi 2 ini cuma 3. Nah, varian ini jika kita tanam, ini kita nggak rugi di perawatan. Yang pertama, pemupukannya mudah. Ini hanya dengan pupuk generatif 1 kali saja berbuah. Rasanya manis, enak nih untuk buah anggur rumba ini. Dan masa panen pendek dan mudah mencapai tandan maksimal. Ini menguntungkan. Pertama mudah berbuah, mudah mencapai tandan maksimal, pembuahannya stabil, rasanya manis, dan masa panen pendek. Untuk varian rumba ini. Ketika buahnya matang, maka dia berwarna jingga. Apa itu warna jingga? Berwarna oranye, karena oranye itu jeruk ya, jadi warna oranye itu warna jingga. Seperti itu. Jadi ketika matang dia berwarna jingga, kuning kemerah-merahan atau yang sering disebut oranye. Itulah warna jingga. Nih. Cukup panjang untuk klaster buahnya. Bisa dilihat di sini. Ini. Dan ini masih varian rumba. Ini varian yang wajib kawan-kawan koleksi dan juga recommended untuk dikembangkan skala kebun untuk agrowisata juga karena buahnya besar nih. Ini termasuk tergolong beri besar, gede ini. Ini yang bunga PHP yang kita jadikan aja gede nih. Nah, dari sini saja varian untuk membuktikan varian ini sangat genjah. Ini hanya sebesar lidi, berhasil membawa buah. Kita pangkas lagi, ini sebesar tusuk gigi, kecil sekali. Dan ini klaster bunganya, bisa dilihat seperti ini. Cukup panjang nih klasternya. Padahal ini sedang buah nih di cabang yang ini. Terlihat ya. Nih. Di fase ini, kita tidak boleh telat melakukan 1 penyiraman, 2 pemupukan, 3 perawatan, baik aplikasi fungi dan insek. Karena ini kita mainkan di sini dengan potes pucuk. Potes pucuk kita terus memperbanyak daun dengan menyisakan 2 mata tunas. Seperti ini, daun kita tambahkan. Supaya bertambah daun maka bertambah banyak juga
nutrisi yang dimasak. Jadi daun fungsinya adalah untuk berfotosintesis, mengolah nutrisi yang diserap oleh akar untuk disalurkan ke batang dan cabang. Tanpa daun, pohon ini tidak mungkin subur. Satu, kedua, pohon tanpa daun, pohon ini tidak bisa memasak nutrisi meskipun kita berikan pupuk sekarung, maka nggak ada gunanya. Karena yang mengolah nutrisi ini adalah daun. Dan daun ini memerlukan sinar matahari untuk memasaknya. Ibarat kita memasak tanpa api, tidak akan pernah matang. Seperti itu. Jadi fungsinya daun adalah memasak, tetapi dengan bantuan sinar matahari untuk berfotosintesis. Ini juga berbunga lagi, masih kecil. Nih. Jadi ini berbuah terus-menerus, maka pupuknya rutin setiap minggunya. Apa yang saya gunakan? PSP. Untuk rutin setiap minggunya, 200 ml per 10 liter air kita siramkan ke sana. Ke media tanamnya 1 minggu sekali. Kemudian NPK Ponska Plus 1 sendok makan saya taburkan ke media tanamnya 1 bulan sekali. Pupuk generatif saya berikan ketika kita akan melakukan pemotesan selanjutnya. Subur potes begitu. Dan ini seperti ini hasilnya. Penampakannya. Jadi cukup bagus untuk buahnya. Varian rumba. Manis ini. Buahnya besar, mudah dibuahkan. Mungkin untuk kawan-kawan pemula, varian ini belum begitu populer. Padahal ini varian sudah lama. Ini varian ini sudah lebih dari 5 tahun di kebun saya. Seperti itu penampakannya. Jadi keuntungan kita menanam anggur varian Genjah ini, yang pertama kita tidak rugi di perawatan, baik biaya beli pupuk, insek maupun fungi. Jadi kalau varian-varian yang susah dibuahkan, kadang-kadang kita sudah pupuk maksimal, hasilnya pun minimal, bahkan zong. Nah itu nanti kita akan rugi 1 musim. Karena kalau kita melakukan pemangkasan ulang dengan membentuk tersier baru, makan waktu. Bagus ya tandanya nih, plasternya. Oke. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Untuk kawan-kawan yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Karena kalau saya bahas secara keseluruhan, nanti durasinya terlalu lama. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebun Josgrave Nursery lokasi 2. Jadi di tempat ini variannya beragam ya. Itu yang akan kita pangkas nanti sore di sebelah sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.